Hey people, saya lagi nyobain empal kelem. Udah tahu empal kelem itu apa? Ini dia empal kelem dari Nyai Sonar. Rasanya itu dagingnya empuk, bumbunya meresap, nikmat banget pokoknya. Buat e-people yang orang Semarang pasti tahu dong empal kelem. Dan buat yang belum tahu, nah harus nonton nih di Ini Usahaku. Karena kita akan bahas banyak hal tentang Nyai Sonar, makanan ready to eat yang bisa kamu stok untuk Ramadan nanti. Dan kita akan ngobrol juga bersama ownernya tentang gimana sih ngejalanin usaha satu ini. Kalau penasaran, tonton aja di Ini Usahaku. Oke people, sekarang kita udah bareng sama Ibu Vena, owner dari Nyai Sonar. Nyai Sonar itu emang siapa sih? Bukan siapa ya, tapi apa? Ini dia Nyai Sonar, anaknya Bu Vena ya Bu ya? Yang terkecil. Yang terkecil. Yang bungsu, yang paling muda lah. Ini sebenarnya apa Bu berarti produknya? Jadi yang produk ini, produk Nyai Sonar ini adalah makanan tradisional Indonesia siap saji atau ready to eat. Jadi dari kemasan ini dibuka Mbak, ada nasi putih dibuka langsung bisa kita makan. Namanya ready to eat. Ini bisa di suhu ruang, nggak perlu repot-repot ditaruh kulkas. Jadi ini bukan frozen ya? Bukan frozen. Nah ini dibuka langsung dituang langsung kita makan. Jadi ini produk ready to eat dari Nyai Sonar. Untuk di Semarang termasuk pionir ya Mbak. Ada beberapa teman yang kami mengawali di Semarang bikin produk ini. Emang sih karena tadi waktu tahu produknya, wah ternyata di Semarang ada ya produk kayak gini. Kirain ini produk dari kota mana gitu Bu. Ternyata Semarang aja loh. Iya. Dan praktis banget. Kita mau Ramadan ya, kalau misalnya sahur nggak perlu tuh, kalau misalnya frozen kan nunggu cair dulu. Iya, gitu dipanasin ya, Bu. lagi. Ini benar-benar tinggal buka langsung Buka makan. langsung lep makan. Wih, luar biasa. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam tentang Nyai Sonar ya, kita mau tanya dulu, awal mula usahanya itu seperti apa sih Bu? Kemudian sampai hadirlah Nyai Sonar. Kelihatannya ada kakak-kakak sebelumnya ya? Iya Mbak Hani. Jadi sejak 2008 saya sudah berkecimpung di dunia kuliner UMKM di Kota Semarang ya tepatnya. Jadi 2008 itu kita buka Soto Pandanaran yang di Jalan Pandanaran 1. Lalu karena pandemi kami pindah di Jalan Sriwijaya. Waktu pandemi kan kita nggak boleh jualan soto buka warung gitu ya. Jadi harus semuanya tutup. Terus sedangkan tim di belakangnya Sonar ini kan sudah lama. Gimana caranya supaya tetap survive, mereka tidak pulang dan kan tetap butuh ya, karena mereka menggantungkan ekonominya di Sonar. Akhirnya kepikir ide untuk bikin varian masakan yang tidak hanya soto saja. Kalau kita ada paket isoman ya, pada waktu itu kita menyediakan makan pagi, siang, malam dengan variasi menu. Lalu kita sediakan buah dan kita bikinin jamunya juga. Tuh awal mulanya Sonar seperti itu. Kok alhamdulillah responnya bagus sekali gitu. Kita sampai jadi yang waiter, tadinya waiter itu kita alihkan job desk-nya menjadi kurir untuk ngirim paket-paket itu tadi. Terus yang tim dapur tetap, terus akhirnya kita berbalik semua. Jadi kondisinya warung itu tutup, tapi di belakang alhamdulillah kompornya bisa nyala terus gitu. Nah namanya kan bingung ya, namanya tadinya masa namanya Soto Pandanaran, tapi menunya ada oseng godong kates, ada boto, ada ikan bakar gitu. Akhirnya muncul nama baru gitu, Nyai Sonar. Sonar tuh apa sih? Ya Soto Pandanaran. Itu cikal bakal kakak-kakaknya yang dulu itu gitu. Jadi Nyai Sonar adalah Nyai Soto Pandanaran ya. Iya, kurang untuk lebih. membedakan antara Soto Pandanarannya dan dengan produk lainnya. Oke. Ini mengubah tantangan menjadi kesempatan ya. Iya, Ketika pandemi, kondisi sulit, tapi ternyata putar otak dapat harus peluang ini. Cari peluang dan kreatif. Oke, dan kita belajar banyak sih ini pasti dari Bu Vena ya. Tapi kemudian yang di awalnya masaknya cuma soto aja ya, Bu ya. Iya. Kemudian jadi makanan Nusantara nih. Itu gimana prosesnya Bu?
Ya memang kalau kepepet itu kan pasti akhirnya timbul ide. Ya harus kalau udah kepepet baru timbul ide, ada kreatif apa gitu. Nah saya melihat bahwa sumber daya tuh saya ada, terus dapur juga lengkap. Kebanyakan isi bumbu-bumbu dapur adalah untuk masakan Jawa, masakan Nusantara. Jadi kalau saya mau ke Korean kan saya harus nyiapin varian baru, ada saus ini, atau saya ke Western food, itu beda lagi. Cuman saya lihat bumbu-bumbu yang ada di dapur ini adalah bumbu-bumbu untuk masakan Nusantara. Akhirnya saya punya ide itu, ya udah kita khususin ke ini dengan packaging yang baik, dengan packaging yang base-nya ramah lingkungan. Lalu segmennya kita sudah ada, kan ya waktu 3 tahun yang lalu kan berarti pelanggan soto Pandanaran itu kan sudah cukup bagus ya. Ya saya tinggal mengolah itu aja, mengolah sumber daya yang kita punya, tapi kita kreasikan, kita kasih bentuk yang baru dengan pelayanan yang baru. Udah itu aja. Dasarnya tuh keinginan hanya untuk supaya kompornya tetap nyala dan bisa menghidupi yang timnya Sonar ini. Oke, karena memang jadi pengusaha itu tidak hanya untuk diri sendiri ya. Ada banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada usaha ini begitu. Dan kalau kita lihat ini adalah sesuatu yang benar-benar baru ya di Semarang. Kalau mungkin makanan dari luar gitu banyak ya Bu yang udah seperti ini, tapi yang menu makanannya Semarang dan ini pun diproduknya di Semarang baru nemu ini sih. Ini sebenarnya apa sih Bu? Frozen bukan, vakum kayaknya bukan. Sebenarnya teknik apa ini untuk membuat seperti ini? Jadi ini kan tadinya didasari rasa iri ya dari kepada teman-teman UKM di Kota Semarang yang punya kesempatan dolan keluar Semarang dengan membawa produknya. Kan banyak tuh teman-teman ada yang ikut pameran Inacraft atau Trade Expo dan aneka pameran yang lain. Nah, saya tuh kepengen dong ikutan kayak gitu. Cuman kan aku nggak bisa bawa soto ke sana. Saya nggak bisa bawa nasi liwet ke luar Semarang gitu kan. Akhirnya ada salah satu peluang teknologi pangan baru, namanya retort. Itu teknologi dengan high pressure. Jadi tekanan tinggi sehingga bakteri dan lain sebagainya itu aman. Jadi sebelum sampai begini itu ujiannya banyak Mbak. Ada uji bebas bakteri, ada ini kami udah BPOM dan halal ya. Jadi uji nutrisi, kandungan nutrisinya sudah ada. Jadi ujian sudah banyak untuk menjadi dikemas seperti ini. Nah setelah dilakukan proses retort atau dengan tekanan tinggi tadi, nggak bisa langsung saya masukin bajunya begini, tapi harus ini di karantina dulu 14 hari untuk memastikan tidak ada bocor, tidak ada gelembung, semuanya aman, baru kita masukkan ke dalam bajunya, baru kita mulai pasarkan. Oke, ternyata prosesnya panjang juga ya? Ya panjang, jadi keluar satu produk gini tuh butuh waktu sebulan lah. Wah, padahal ini nggak cuma ada satu ya, ada beberapa. Untuk sementara 4 varian, tapi kepengennya sih nambah lagi. Nah, ini variannya ada apa aja? Kelihatannya e-people udah mulai pada penasaran ya. Makanya jangan kemana-mana, buat e-people tetap saksikan Ini Usahaku episode Nyai Sonar.
episode Nyai Sonar. Dan kita mau lanjut nih ngobrolin bersama Ibu Vena. Tadi katanya ada 4 variasi ya Bu, apa Ya. aja tuh? 4 variasi. Yang pertama paru gongso Lombok Ijo, ini khas Semarang. Dan kebetulan memang di Soto Pandanaran itu sate parunya itu kan menjadi best sellernya. Jadi orang kalau makan soto di sini itu yang dicari kan sate paru. Nah, supaya bisa dibawa-bawa, akhirnya ada varian paru gongso Lombok Ijo. Jadi rasanya mirip-mirip sama sate paru. Lalu yang kedua ada varian empal kelem. Aduh, ini favorit saya Bu. Empal kelem ini nanti kita buka ya, kita makan bareng-bareng ya. Empal kelem ini khas Semarang ya Mbak. Jadi memang di luar Semarang ini kalau pengen kangen masakan Semarang itu biasanya pelanggan miliknya ini untuk empal kelem. Jadi dia kayak rendang Jawa ya, jadi rasanya manis. Lalu varian lagi olahan ayam. Oh, ini Ya, betutu olahan ya? ayam betutu. Oke. Olahan ayam jadi tidak digoreng tapi dimasak dengan banyak sekali rempah. Rasanya pedas. Banyak sekali. Satu Pedas lagi ya. iga. Iga. Iganya sold out. Iga bakar ada. Oh, Oh, ini iya tinggal 3. Iga bakar khas Semarang. Jadi dibakar iganya, terus tinggal dinikmatin aja langsung ini bisa. Coba, Bu, saya lihat. Wih, ini kayaknya daging semua nih isinya ya. Iya. Dan kayak gini berarti harganya mulai berapa sampai berapa kira-kira? Ini satu kemasan 150 gram. Sebenarnya bisa untuk 2 orang makan. Jadi kalau untuk paru dan ayam betutu harganya 35.000. Wah, bisa untuk Berdua, 2 orang. ya. Harganya cuma 35.000. Ya, cukup nasi putih aja ini udah ngelawui lah istilahnya kalau orang Jawa. Lalu untuk empal dan iga ini 80.000. Ya, ini bisa untuk 2 orang, satu kemasan ini 150 gram. Wah, ini pokoknya mungkin yang baru punya pasangan begitu ya. Kalau misalnya mau sahur terus agak ribet gitu masaknya, ini udah Anak tinggal buka. kos, Anak ya, kos gitu ya. terus kalau mau buka puasa di atas gunung, bener. untuk para hobi climbing itu biasanya kan bawa bekal, ya nggak usah pop mie lah, yang lebih bergizi. Ini bisa ngelawui banget gitu. Ya. Dan ini kan sudah dari kemasan dan segala macamnya kelihatannya aman banget, bahkan untuk dibawa keluar pulau luar negeri gitu. Iya, sudah ada pelanggan beberapa. Jadi setiap mau ngirimin anaknya yang sekolah di luar itu, Mbak aku mau tile anakku gitu. Dia sukanya yang empal atau sukanya yang paru gitu, mesti dibawakan buat oleh-oleh. Begitu. Apalagi mungkin yang mau umroh sambil Ramadan ini bisa loh dibawa praktis buat sahur, banget. sampai buka puasa ya Bu. Iya kan kalau di hotel itu kan biasanya ada kettle ya. Nah, kettlenya tuh lebih nikmatnya kettle mendidih, ini foilnya dimasukin aja ke kettlenya 3 menit, udah langsung digunting, dituang. Biasanya kan kita bawa rice cooker kecil, sama ada kettle hotel, udah itu praktis. Wah, nggak perlu menjadi repot-repot solusi. ya. Betul banget. Nah, dan ini ada minimal belinya nggak Bu? Terus bisa belinya di mana? Mungkin online atau offline? Iya. Minimal beli tidak ada karena ini kita masih langsung ke customer, di retail belum ada. Memang ini menjadi PR untuk saya karena ini baru untuk di Semarang karena masih baru dan Nyai Sonar juga termasuk pionir di sini. Jadi terima kasih Mbak Hani dan tim bisa membantu mengenalkan dan mengedukasi bahwa masakan Semarang sudah ada yang ready to eat seperti ini. Bisa dibeli di WA langsung, ada di Instagram kami Kreasonar Nusantara dan Instagram kedai.nyai.sonar, atau di Paksel Market ada, jadi yang langsung same day nyampe-nya itu di Paksel Market juga ada. Tokopedia ada, bisa nanti dicari. Wah, ternyata banyak ya, bisa beli online, mau beli langsung Iya, juga iya, bisa, iya. begitu ya Bu. Banyak pilihannya. Dan tadi yang saya penasaran juga, ini tahan berapa lama?
Tahan berapa lama? Sebenarnya ini tahan di suhu ruang 12 bulan. Tapi masa expire di sini saya tulis 10 bulan aja. Supaya lebih aman. Ya. Baik. Dan yang tadi ya, gimana cara mengolahnya atau menyajikannya ya? Kita mau belajar langsung sama Bu Vena. Tapi ini kompornya belum ada nih. Kita hadirkan ya. Iya. Nah, sudah hadir ya, ini kompor, bahkan ada nasinya. Kita mau belajar langsung sama Bu Vena. Yang empal kelem boleh kali boleh, ya, Bu? Boleh, Ya? mau coba. Sebenarnya ini dimakan langsung bisa. Tapi kalau mau lebih nikmat, kan lebih hangat kalau, lebih nikmat kalau hangat. Nah, kalau di hotel adanya kettle bisa, atau ada pemanas air, asal sudah mendidih kita buka kemasannya ya. Oke. Jadi yang penting udah mendidih baru kita buka, sudah mendidih baru kita buka kemasannya. Dan ini ngomong soal packaging keren banget loh ya, maksudnya bener-bener meyakinkan gitu. Oh iya, harus terus dong. packagingnya. Nah ini seperti foil, ini ya? Dimasukkan aja, direbus foil-foilnya. Tinggal plung gitu. Tinggal ya, plung, 3 menit aja. 3 menit. Iya. Oke. Kalau misalnya pakai microwave juga bisa, Bu? Kalau microwave, ininya dibuka dulu. Dia dibuka dulu baru kita taruh di microwave. Kalau microwave 1 menit kali ya. 1 menit udah cukup panas kok. Oke, baik. Terus kalau produk kayak gini, katanya ada garansinya, Bu. Garansi untuk apa? Oh ya, dari Nyai Sonar memberikan garansi produk. Jadi kadang-kadang ada yang dia menggelembung atau bocor. Nah itu dikembalikan, kami ganti dengan produk yang sama. Jadi untuk SOP-nya memang nggak boleh menggelembung dan nggak boleh bocor ya? Jangan menggelembung, jangan bocor. Nah makanya itu diperlukan dia sebelum masuk di bajunya ini kita karantina 14 hari dulu supaya memastikan dia betul-betul tidak bocor, tidak menggelembung. Nah, kalau misalnya qadarullahnya dapat yang seperti itu, kami memberikan garansi kita tukar produk yang sama. Ada ketentuannya nggak? Mungkin harus di video ketika unboxingnya? Enggak lah. Nggak ada ya? Enggak lah. Pokoknya ntar langsung bilang aja ya. Mau diambil Mbak pakai itu ini. Panas banget nih soalnya ya. Oke, ini dia. Ya, lalu kita gunting, siap kita nikmati ya. Wah. Nah, Coba monggo. kita lihat dalamnya. Oke, aromanya people udah tercium harumnya ya. Langsung kita tuang ya kalau ya, gitu dituang ya. aja. Ini dia. Kita tuang di sini. Nah, ini dia dagingnya. 150 gram segini buat berdua apa bertiga? Aduh, cukup. Daging semua loh ini. Saya sendiri sih, Bu. Pengen dihabisin sendiri ya. Wih, aromanya empal kelem itu khas banget gitu ya, Bu. Jadi rendang Jowo. Rendang Jowo. Oke, ini dia empal kelemnya Nyai Sonar. Siapa yang mau buka puasa, sahur pakai empal kelem, udah langsung borong aja Nyai Sonar ya. Oke, dan ini rasanya nggak berubah, Bu, walaupun udah dikemas. Malah lebih enak. Lebih enak? Malah lebih enak. Jadi dia lebih meresap gitu. Monggo dicobain. Oke, kita buktikan kalau begitu ya, people. Ini dia, kita ambil dagingnya. Oke. Banyak ya dagingnya. Daging tak. Dagingnya empuk banget. Rasanya juga bumbunya meresap ya. Lebih enak. Saya suka banget, Bu, kalau masih ada kayak gini-gininya. Ya, bumbunya kan. Biar dicampurin sama nasi ini biar makin berasa gitu. Kayak rendang. Aduh, people harus banget deh sediain ini di rumah ya. Pokoknya 30 hari Ramadan pakai Nyai Sonar. Iya. Dan sejauh ini yang best seller mana, Bu? Yang best seller empal kelem sama paru gongso. Empal kelem sama. Iya, kalau anak-anak, maksudnya anak kos, anak yang sekolah di luar itu sering titip sama mamanya tuh ordernya ini. Kalau ini tertentu aja. Kan ada yang nggak makan jeroan gitu ya. Baik. Dan terus kira-kira rencana kedepannya nih dari Nyai Sonar bakal ada apa lagi? Mungkin nambah varian atau mau adain reseller atau gimana, Bu? Ya, kan kita ada target jangka pendek, menengah, dan panjang ya. Nah, yang jangka pendeknya itu Nyai Sonar sih kepengennya lebih mengedukasi. Ini baru tahap mengedukasi untuk yang di Semarang.
bahwa kalau mau keluar, mau pergi membawakan oleh-oleh masakan khas Semarang, itu sekarang sudah ada loh dengan kemasan siap saji, siap makan seperti ini, tidak perlu repot harus. Kalau frozen kan harus pakai dry ice, Ya. dikemasnya harus yang hati-hati gitu. Kalau ini kan cukup lebih praktis. Terus yang kedua mungkin bisa dibantu dengan Dinas Kominfo Kota Semarang untuk lebih membantu kami dari UKM ini untuk bisa mengenalkan produk siap saji masakan khas Semarang ini. Oke. Ya kepengennya sih ini bisa dikenalkan keluar ya Mbak. Kalau kemarin saya udah nyoba tapi masih hand carry, jadi satu kali ikut pameran dalam rangka Hari Kemerdekaan di KBRI Singapura. Itu one day. Terus sudah nyoba juga di Malaysia, tapi masih hand carry semua. Oke, jadi Nyai Sona ternyata udah sampai Singapura, sampai Malaysia, sampai mana-mana pokoknya. Ya Bu, masih personal lah. Jadi kalau bisa dibantu Pemkot Semarang, alhamdulillah, terima Semoga kasih. Ya, nanti kita doakan Nyai Sonar ini bisa semakin berkembang, bahkan nggak cuma di Indonesia saja, Amin, sampai keluar amin, negeri amin, ya, Bu, amin, ya. amin. Dan terima kasih Bung Vena sudah berbagi informasinya bersama kita, karena ini semoga bisa jadi inspirasi untuk people semua, jadi lebih tahu ternyata teknologi pangan sekarang itu makin berkembang Ya. ya Bu ya. Dan juga kita bisa belajar banyak dari produknya Nyai Sonar, bahwa branding, perencanaan segala macam itu penting dalam usaha ya. Iya. Dan buat people yang punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Dan jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channelnya Semarang Pemkot, karena kita punya banyak program-program lainnya dari hari Senin sampai hari Minggu untuk people semua. Kalau gitu, saya Hanila Malita beserta Bu Vena dan juga teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.